kontol karet, golopes kontol karet, golopes kontol karet. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, Jogja istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Teti Mikawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan tema Jamur Basidium Mycota kelas 10 MIPA dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Silakan HP-nya disimpan dulu. Kemudian alat-alat yang tidak dipakai silakan dimasukkan ke tas atau kelas. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa agar pembelajaran hari ini beri kelancaran dan juga kemudahan. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Nadila. Oke. Sana. Riri. Fikriana. Anissa Wahyu. Ahmad. Hadir. Oke, jadi yang tidak masuk hari ini Nadila ya. Kita doakan semoga Nadila cepat sembuh dan bisa berangkat sekolah seperti biasa. Setelah ini Ibu akan mengecek kemampuan kalian apakah tadi malam kalian sudah belajar terkait dengan materi yang kita akan pelajari hari ini. Silakan HP-nya disiapkan. Ibu akan share linknya, link pretest melalui WhatsApp ya. Yang ke samping, kanan, ke kiri, ke atas. Kemudian ubah arah pinggang ke kanan. Kemudian ke bawah, ke kiri. Kemudian bungkukkan badan. Nah, oke. Kemudian, kalau sudah balik arah, pindah arah, pijar. Cukup, silakan tepuk tangan dulu. Ibu sudah bawa kotak. Nah, di dalam ada isinya. Silakan kalian buka. Kira-kira isinya apa ya? Jamur merah, Bu. Jamur tiram, Bu. Ya? Jamur kuping. Apa lagi? Jamur barat. Jamur barat. Oke, mungkin yang lain? Enggak? Oke, coba ya kita buka dulu. Wow. Oke. Ada yang pernah lihat ini? Jamur apa?
setiap hari. Apa ini namanya? Jamur. Ya, bukan jamur crispy ya. Tapi ini memang bisa dipakai untuk membuat jamur crispy. Nanti digoreng pakai tepung. Oke. Coba kalian deskripsikan kira-kira bentuknya seperti apa? Seperti kuping. Seperti kuping. Oke. Apa? Kayak payung. Oh iya. Oh, tadi Aska bilangnya seperti payung gitu ya. Bisa. Oke, kemudian kira-kira habitatnya di mana? Habitatnya di tempat lembab, ukurannya besar, terus bisa dilihat. Oh iya. Oke, jadi biasanya kalau jamur itu tempat tinggalnya di tempat-tempat yang lembab. Seperti itu. Kemudian kalau golongan jamur ini bentuknya besar atau makroskopi, jadi bisa diamati pakai mata secara langsung. Beda dengan jamur-jamur yang ada di tempe, itu kan lihatnya harus pakai mikroskop. Cara reproduksi dan peranan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Mungkin ada yang bisa mendeskripsikan? Untuk reproduksinya saya sih belum tahu, biasanya itu dibuat jamur tepung atau enggak jenis jamur. Jadi nanti kita buktikan sama-sama ya dalam pembelajaran ini. Kita hari ini akan belajar apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Jamur. Ada yang tahu nggak divisi apa? Anak-anak jadi udah pintar, berarti semalam udah belajar. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan tadi mengidentifikasi jamur, mulai dari ciri-ciri, strukturnya, kemudian peranannya dalam kehidupan sehari secara umum. Kemudian nanti yang lebih khusus nanti ke struktur dan ciri-ciri jamur basidiomycota. Kemudian ada cara reproduksi jamur basidiomycota. Kemudian yang ketiga nanti tentang analisis peranan basidiomycota dalam kehidupan sehari-hari dengan diskusi, kemudian presentasi, dan juga tanya jawab. Silakan perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan di layar. Oke, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat terkait gambar yang Ibu tampilkan. Warna dan bentuknya cantik, Bu. Sebenarnya bisa hidup di tempat kotor sama di sisa tumbuhan. Benar ya, tadi terlihat warnanya cantik. Itu ada jamur amanitas, kemudian jamur boletus, jamur cortinarius, dan juga jamur legionella. Kemudian dia hidup di sisa-sisa tumbuhan yang sudah kapuk. Betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Zikriana dan setelah ini coba perhatikan video yang Ibu tampilkan. Seperti satu keluarga yang terdiri dari 7 orang di Garut, Jawa Barat harus dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan. Ya, mereka mengalami mual, pusing, dan muntah-muntah diduga akibat konsumsi jamur kancing yang tumbuh di belakang rumah. Satu keluarga yang terdiri dari nenek, anak hingga cucu warga Kampung Cihau, Desa Garsari, Kecamatan Kadung, Orang Garut, secara bersamaan harus mendapat pertolongan medis di Puskesmas Kadung Ora Selasa siang. Dari video yang Ibu tampilkan ini tadi, mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya. Silakan. Jadi satu keluarga di Garut, Jawa Barat itu harus dilarikan di rumah sakit karena keracunan. Mereka mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah. Diduga karena mengonsumsi jamur kancing yang tumbuh di belakang rumah, Bu. Saya mau nanya, Bu, bagaimana cara bedain jamur yang beracun sama enggak? Oke, baik, pertanyaan Rahmat bagus sekali. Jadi bagaimana cara membedakan jamur yang beracun dan tidak? Oke, jadi pada jamur yang beracun itu terdapat senyawa yang namanya kolin. Nah, meskipun dimasak, senyawa itu tidak bisa larut di dalam air sehingga tetap menimbulkan racun ketika dikonsumsi oleh manusia. Nah, perhatikan ya anak-anak beberapa ciri-ciri jamur yang beracun. Yang pertama adalah warnanya mencolok atau warnanya cantik. Jadi yang cantik belum tentu air. Ya. Nah, seperti jamur ini, jamur amanita. Dia kelihatannya cantik tapi dia memiliki racun yang sangat banyak. Jadi bisa mematikan ketika dikonsumsi manusia. Kemudian dia habitatnya ada di kotoran hewan seperti itu. Jadi tempat-tempat yang sangat kotor itu biasanya memicu pertumbuhan jamur. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, baunya tidak enak atau tidak sedap. Jadi semuanya ketika menemukan jamur yang ada di sekitar rumah, silahkan
hati-hati ya ketika mengkonsumsi. Baiknya kalau ragu-ragu ya udah jangan dimasak ya. Nanti takutnya masuk ke rumah sakit. Mau tanya, apakah semut beracun dan tidak beracun memiliki struktur tubuh yang sama dan cara reproduksinya juga sama? Nah, jadi untuk strukturnya, kemudian cara reproduksinya nanti kita akan gali pada saat diskusi ya. Kemudian silakan anak-anakku untuk membentuk kelompok ya, yang terdiri dari 4 orang atau 5 orang seperti itu. Sesuai dengan yang sudah Ibu bagi. Kelompok 1 ada Mustafa, Indra, Aska, Niken, dan Nur Hasanah. Silakan nanti duduk di sebelah kanan. Kemudian kelompok 2 ada Rahmat, Ari, Nabila, Ririn, dan Astrid. Nanti di tengah ya. Kemudian yang kelompok 3 ada Haidar, Anissa, Diana, Akila, dan juga Mary. Paham? Dipersilakan untuk berpindah tempat membentuk. Setiap kelompok sudah Ibu share di WA terkait dengan LKPD, kemudian juga link pengerjaannya sudah dibuka, kemudian bahan ajarnya juga sudah Ibu share. Silakan dibuka dulu dan akan dijelaskan. Sudah Ibu sajikan gambar. Ini ada gambar cendawan tidak beracun. Cendawan itu jamur sama ya. Nah, kemudian yang B adalah cendawan yang beracun. Nah, silakan nanti sesuai dengan permasalahan yang ada di LKPD, silakan didiskusikan bagaimana struktur Basidiomycota, kemudian habitatnya gimana. Nanti kalian cari ya. Sekarang yang kelompok 2, paham Ririn dan kawan-kawan? Nah, disajikan gambar siklus reproduksi jamur. Nah, nanti kalian diminta untuk mengurutkan ya, urutan siklus reproduksi jamur itu dari mulai nomor 1 sampai nomor 9. Itu apa? Nanti dicari ya. Paham? Paham. Kemudian kelompok 3, silakan perhatikan. Nanti ada beberapa gambar contoh jamur Basidiomycota. Ini ada jamur merang, ada jamur kuping, dan juga Ustilagomedis atau jamur yang menyerang tanaman jagung. Silakan nanti kalian analisis peranan dalam kehidupan itu biasanya dimanfaatkan sebagai apa, atau mungkin merugikannya seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sini paham? Ya. Jadi semuanya terkait dengan masalah yang tadi silakan masukkan jawaban kalian ke dalam info grafis. Sampai sini ada ya pertanyaan? Ya. Silakan. Di LKPD sudah Ibu sajikan juga sumber literasi ya. Ada e-modul, kemudian ada bahan ajar, ada artikel, silakan dibuka. Kemudian ada juga video reproduksi jamur Basidiomycota. Jadi untuk mempermudah menganalisis urutan tadi, urutan reproduksi jamur, kalian bisa tinggal klik linknya aja, nanti kalian tinggal baca. Paham? Pelaku yang LKPD. Pelaku yang kita saya ngetik aja nanti kan. Iya, aku tak ikut sumber Oh ya, gimana? Maksudnya kelas monogami karena monogami mes itu gimana ya? Oke, jadi secara garis besar itu kan reproduksinya dibagi jadi 3 ya. Ini kan ada 3 warna loh ini sebenarnya. Ini warna ungu, peach, sama abadi. Sebenarnya dibagi menjadi 3 apa aja coba kan? Jadi prosesnya yang pertama apa? Kelas monogami. Terus yang kedua, terus yang ketiga, nah dimulai dari yang pertama dulu. Ini jamur yang mempunyai hifa plus dan juga hifa min. Ini min ya, ini plus. Nah, hifa min sama plus itu ibaratnya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ketika
ketika mereka bertemu maka terjadi plasmogami. Plasmogami itu peleburan, jadi menyatu, itu ya. Nah, nanti akan membentuk apa? Gareotik bisa masuk, kemudian dia akan masuk ke sifat ketiga membentuk basidia atau jadi spora-spora yang ada. Dan selanjutnya sudah selesai? Oke, coba diselesaikan. Selesai? Oke, silakan kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Perubahan geomikota 1 IPA bersekat dibedakan IPA primer berinci 1 dan sekunder berinci 2. Dinding selnya tersusun atas dan kait kitin. 3. Reproduksi vegetatif dengan membentuk pengidia spora memiliki 1 inti haploid. 4. Reproduksi generatif dengan menghasilkan basidiospora. 5. Mengandung inti haploid. 6. Memiliki keturunan diploid lebih singkat. Ukuran tubuhnya besar atau makroskopis. Tubuh buahnya dapat berbentuk payung setengah lingkaran bulan secara sapronik dengan mereka organik, jadi anorganik. Contohnya seperti di batang pohon mati maupun jerami atau tanah. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan dulu. Dari sini ada yang mau bertanya, silakan diberi waktu. Bu, apa perbedaan hifa dengan miselium? Hifa adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Jadi miselium itu kumpulan dari hifa. Saya mau nanya, apa yang dimaksud dengan mikoriza dan apa fungsinya? Dimaksud dengan cendawan atau jamur mikoriza adalah jamur yang mampu bersimbiosis dengan tumbuhan dan biasanya pada akar tanaman. Fungsinya membantu tanaman mendapatkan air di musim kemarau. Fungsinya juga membantu kinerja akar menyerap unsur hara, melindungi akar dari serangan mikroorganisme patogen. Oke, kelompok 1 sudah bagus mempresentasikan. Kita beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami akan mempresentasikan tentang reproduksi basidiomycota. Basidiomycota berproduksi secara seksual maupun aseksual. Secara seksual dengan bertemunya hifa plus dengan hifamen yang akhirnya menghasilkan spora yang disebut basidiospora, di mana jika basidiospora jatuh di tempat yang sesuai dapat tumbuh menjadi hifa. Reproduksi aseksual dilakukan dengan menghasilkan onidia. Langkah-langkah reproduksi basidiomycota: 1. Plasmogami, penyatuan atau peleburan membran plasma dari hifa plus dan hifamen. Yang kedua ada di karyotik, yaitu satu sel terdapat 2 inti sel dari hifa plus dan hifamen membentuk N plus N. 3 dan 4 terbentuk basidia. Oke, kelompok
2 sudah mempresentasikan. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Apa yang dimaksud dengan IPA plus dan IPA min? Jadi HIPA Plus merupakan HIPA yang mempunyai alat kelamin jantan, sedangkan HIPA Min adalah HIPA yang mempunyai alat kelamin betina, di mana nantinya akan bertemu atau melebur pada peristiwa yang dinamakan plasmogami. Saya Bu. Tadi kan Basio di Mikota kan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Bisa dijelaskan kembali nggak? Reproduksi aseksual adalah dengan membentuk spora kondisinya awalnya terjadi dengan perkawinan antar hifa yang berbeda jenis menghasilkan spora seksual, spora generatif yaitu spora basidium. Oke, silahkan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Jangan dipresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi dari kelompok kami tentang peranan basidiomikota. Yang pertama ada jamur merah. Jamur ini mempunyai tubuh buah berbentuk seperti payung, terdiri atas lembaran-lembaran atau bilah yang berisi basidium. Tubuh buahnya warna putih kemerah-merahan. Jamur ini merupakan sumber protein. Kadar kalorinya tinggi, tapi kadar kolesterolnya rendah. Karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, jamur ini banyak dibudidayakan. Yang kedua ada jamur kuping. Jamur kuping merupakan jamur sporoid saprofit pada kayu yang mati. Tubuh buahnya berbentuk seperti daun telinga atau kuping, warna merah kecoklatan. Rasanya enak dan bisa dimakan seperti sayuran. Jamur ini pun sekarang sudah banyak dibudidayakan karena memiliki banyak manfaat, yaitu mengatasi kanker, menurunkan kolesterol, menekankan risiko penyakit kardiovaskuler dan 2, 3 udah menyala. Xylonis maidis jamur ini parasit pada tanaman jagung, menyerang tukang daun, tongkol, jumbai, dan tangkai. Ciri yang paling menyolok jika tanaman jagung diserang jamur ini adalah adanya beberapa butiran jagung pada tongkolnya menjadi jauh lebih besar daripada ukuran. Oke, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya mau tanya, kenapa jamur kuping dapat menekan resiko penyakit kardiovaskular? Jamur kuping diketahui banyak mengandung zat antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Manfaat jamur kuping untuk jantung karena mampu menurunkan kolesterol sehingga menekan resiko penyakit kardiovaskular. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan. Ibu sudah menilai hasil presentasi kalian. Oke, nilainya kelompok 1 ada 90. Dari segi isi, kemudian cara presentasinya sudah bagus. Kemudian kelompok 2 nilainya 85. Kemudian untuk kelompok 3 nilainya 88. Jadi yang terbaik adalah kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Oke, jadi Ibu akan memberikan penguatan terkait apa yang sudah kalian presentasikan tadi. Nah, ini adalah beberapa contoh jamur basidiomikota ya. Nah, secara umum jamur itu adalah makhluk hidup yang mempunyai sel yang banyak atau tadi apa multiseluler. Kemudian dia tidak memiliki klorofil. Jadi hidupnya secara apa? Parasit. Jadi menumpang pada tempat-tempat atau organisme lain. Kalau hifa tadi yang dibahas, hifa ada yang bersekat dan tidak bersekat. Namanya bersekat berarti ada pembatasnya. Kalau yang hifa tidak bersekat
berarti tidak ada pembatasnya. Nah, kemudian ada dinding selnya, kemudian ada inti selnya atau nukleusnya. Nah, kumpulan dari hifa, kalau hifa ibaratnya satu benang itu membentuk kumpulan, jadi banyak benang, namanya miselium. Ya. Secara umum klasifikasi jamur itu ada 4 ya. Yang pertama Basidiomycota, kemudian Ascomycota, Zygomycota, dan juga Deuteromycota. Untuk hari ini kita belajar apa tadi? Basidiomycota. Seperti yang sudah disampaikan kelompok 1 tadi sudah benar. Ciri-ciri umumnya itu ada multiseluler, kemudian hifanya bersekat, kemudian dinding selnya tersusun dari zat kitin, kemudian mengandung inti, kemudian memiliki basidiokarp. Nah, untuk jamur-jamur yang kita temui atau jumpai di toko sayuran atau di tempat di sekitar lingkungan kita yang tumbuhnya membentuk seperti batangnya seperti payung, itu merupakan golongan Basidiomycota. Nah, itu ada yang beracun dan ada yang tidak. Tapi kalau yang beracun biasanya warnanya mencolok, kemudian baunya tidak sedap, kemudian hidup di lingkungan yang tempat-tempat yang kotor, biasanya di kotoran hewan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau yang jamur yang tidak beracun ya biasanya dibudidayakan gitu ya. Ada jamur apa yang sering dibudidayakan? Jamur tiram, terus jamur anjing, jamur kuping juga. Oke, dari yang sudah dijelaskan tadi, dari mulai atas itu namanya tudung, terus ada lamela, terus ada cincinnya atau anulusnya, ada tangkainya, ada basidiosporanya, kemudian di sini ada miseliumnya. Ini merupakan tubuh dari Basidiomycota. Nah, biasanya kalau yang beracun itu atasnya ada sisiknya, kalau kalian mengamati. Kemudian yang kelompok 2 tadi apa? Tentang reproduksi Basidiomycota. Nah, secara garis besar itu dibagi jadi 3 tahapan. Ada yang pertama plasmogami, kemudian ada karyogami, dan juga meiosis. Nah, dimulai dari yang nomor 1. Jadi itu ada hifa plus dan hifa min yang bertemu. Nah, jadi hifa plus itu ada yang sel kelamin jantan dan ada yang sel kelamin betina. Ketika dia bertemu, kemudian akan terjadi plasmogami atau melebur. Nah, akan membentuk apa yang kedua? Eukaryotik miselium. Nah, setelah itu membentuk basidiokarp. Yang sekarang adalah peranan Basidiomycota. Ini gambar apa tadi? Yang pernah makan? Nanti yang belum makan beli kemudian dimasak di rumah, jadikan sayur, itu enak sekali. Ya. Nah, ini warnanya apa biasanya? Coklat. Ya, warna kecoklatan gitu ya. Nah, biasanya dimanfaatkan sebagai ya sayuran, kemudian bisa ditumis, bisa disop, enak. Ini yang ibu tadi bawa apa? Jamur merang, ya. Sama manfaatnya biasanya digunakan untuk makanan. Kemudian yang tadi, yang kelompok 3 presentasikan, itu ada Ustilagomedis. Jadi jamur yang menyerang tanaman jagung. Jadi jagungnya tidak tumbuh normal ya. Jadi bijinya jadi hitam, kemudian besar-besar biji-bijinya. Nah, ini terserang jamur Amanita muscaria. Namanya bagus ya. Ya, namanya bagus, warnanya cantik, tapi ternyata beracun. Jamur ini menghasilkan racun muskarin yang dapat membunuh lalat. Nah, biasanya hidupnya di kotoran ternak. Jadi misalnya kalian menemui jamur-jamur yang seperti ini, hati-hati dan waspada, jangan dimasak. Nanti takutnya keracunan dan masuk ke rumah. Dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan angkat tangan. Oke, ibu tunjuk, ini kan dulu. Saya belajar mengenai ciri-ciri jamur Basidiomycota yang memiliki basidiokarp, badan buahnya seperti payung, dan reproduksinya secara seksual dan aseksual. Hari ini kita belajar tentang ciri-ciri jamur Basidiomycota,
cara reproduksinya, dan peranannya. Papan ini silakan kalian sampaikan pesan atau kesannya pembelajaran hari ini. Bagus. Wah, ternyata bagus ya. Ada yang sudah paham macam-macam jamur, ada yang tahu cara reproduksinya. Jadi wawasannya bertambah, terus seru pembelajarannya. Ada yang sudah membedakan, ada yang sudah bisa membedakan jamur yang beracun sama yang tidak beracun. Kemudian, oke, sudah bagus. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan post test. Silakan di scan barcode-nya atau membuka link yang sudah Ibu bagi di grup WhatsApp, kemudian dikerjakan ya. Ya. Sudah mengerjakan post test? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, infografis yang sudah kalian buat tadi, silakan dikumpulkan ke Google Classroom. Silakan di-scan. Ada gampang nggak sih? Tidak terasa sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nanti di rumah silakan dipelajari materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu jamur zygomicota. Silakan dicari di internet atau baca-baca di buku kalian tentang jamur zygomicota. Begitu, paham? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa penutup. Duduk siap. Berdoa mulai. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum